Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Martini dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34022101118. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dari membuat data perusahaan sampai menampilkan laporan pada Mayop. Oke, langsung saja. Pertama, untuk membuat data perusahaan baru, kita harus pilih. Kemudian nantinya di sana kita akan mengisi serial number, nama perusahaan, alamat perusahaan, kontak perusahaan, email, dan selanjutnya sesuai dengan yang diperintahkan dari aplikasi Mayop. Karena di sini saya sudah membuat file perusahaan, saya klik open, kemudian pilih nama perusahaan, open, oke, no. Kita double klik untuk memperlebar layar. Kemudian di sini untuk mengedit rekening linked akun, caranya kita ke akun, kemudian akun list. Nah, di sini saya juga sudah mengisi akun-akun dan juga sudah mengganti rekening linked akun. Nah, rekening linked akun merupakan rekening yang mempunyai keterkaitan dengan rekening-rekening lainnya. Contoh di sini, rekening linked akun merupakan rekening yang mempunyai tanda checklist. Di sini merupakan rekening linked akun yang sebelumnya berbahasa Inggris, namun saya sudah mengganti dengan bahasa Indonesia. Di sini ada 11 rekening linked akun, dan saya sudah mengganti semuanya dengan bahasa Indonesia. Kemudian, untuk membuat daftar pajak, caranya kita ke list, kemudian pilih tax code, kemudian nantinya di sini itu ada GST, kita klik GST. Nah, karena di sini saya sudah merubahnya menjadi PPN, nantinya akan tampil seperti ini. Nantinya tax code-nya itu GST, namun ubah menjadi PPN, description-nya ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Dan untuk linked akun for tax collected-nya, atur menjadi PPN keluaran, dan linked akun for tax paid-nya, atur menjadi PPN masukan. Kemudian, klik OK. Kita close dulu. Nah, untuk selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan cara membuat job list atau departemen, yang dimana di sini saya mempunyai dua departemen, yaitu departemen jual beli dan juga departemen servis. Caranya kita ke list, kemudian kita pilih job. Nah, di sini saya sudah mengisi. Untuk membuatnya, kita tinggal pilih ke new. Nah, nantinya itu kita isi job number-nya dengan JB, job name-nya dengan jual beli, kemudian OK. Kita ke new lagi untuk membuat service. Nantinya seperti ini. Job number-nya SV, job name-nya service, kemudian OK. Kemudian kita close lagi. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan juga cara membuat kategori list atau kantor cabang. Caranya kita ke list, kemudian pilih kategori. Nah, di sini saya juga sudah membuat sebelumnya. Untuk membuatnya kita tinggal ke new. Nantinya kategori ID-nya itu inisial dari nama kotanya dan kategori name-nya yaitu nama kota. Dan OK. Yang Jakarta juga sama seperti tadi. Untuk selanjutnya saya akan membuat
menghubungkan akun, caranya kita ke setup, kemudian kita pilih linked akun. Nah, di sini untuk menghubungkan akun, pertama saya akan menghubungkan dengan akun N-Banking account. Nah, di sini kita atur equity account for historical balancing-nya selisih saldo, bank account for electronic payment, Bank BRI, bank account for undeposit fund, Bank Mandiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk menghubungkan dengan sales account, caranya kita ke setup, kemudian pilih linked account, kemudian pilih sales account. Nah, di sini asset account for tracking receivable-nya kita atur menjadi piutang karyawan, bank account for customer receipt-nya jadi kita atur menjadi kas di tangan. Kemudian ini kita checklist semua. Untuk income account for freight-nya isi dengan pendapatan jasa angkut. Untuk liability account for customer deposit isi dengan uang muka penjualan. Kemudian untuk expense or cost of sales account for discount isi dengan potongan penjualan. Untuk income account for late change-nya isi dengan pendapatan denda. Kemudian OK. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan dengan purchase account. Caranya kita ke setup, kemudian pilih account, kemudian pilih purchase account. Nah, di sini untuk liability account for tracking payable-nya kita isi dengan hutang usaha, bank account for paying bills-nya isi dengan Bank BRI. Kemudian ini kita checklist semua kecuali satu yang di atas ini. Jika sudah di checklist, kita isi dengan ongkos angkut untuk expense or cost of sales account for freight. Kemudian asset account for supplier deposit-nya isi dengan uang muka pembelian. Untuk expense or contra account for discount-nya isi dengan potongan pembelian. Untuk expense account for late change-nya isi dengan biaya denda. Kemudian kita klik OK. Kemudian saya akan membuat daftar customer. Kita Ctrl 1 dulu, Ctrl 1. Kemudian caranya untuk membuat daftar customer yaitu card file, kemudian card list. Nah, di sini saya sudah mengisi daftar customer, supplier, dan juga employee. Untuk membuat daftar customer, pertama kita ke new, kemudian, nah di sini nantinya kita akan mengisi seperti ini. Card tipenya pilih customer, untuk namanya kita isi dengan nama customer, card ID-nya C01, kemudian isi dengan alamat customer, isi juga kota customer dan juga negara customer. Kemudian phone number-nya kita isi dan untuk kontaknya kita isi juga. Di sini saya isi dengan Bayu. Kemudian klik OK. Nah, lalu untuk customer selanjutnya juga sama. Untuk membuat yang baru kita ke new. Nantinya kita isi seperti ini. Card tipe supplier, namanya PT Merapi Agung. Maaf, harusnya customer ya. Nah, yang C2 ini customer. Nah, card tipenya masih sama customer. Kita isi lagi nama customernya, card ID, alamat, kota, kemudian negara, kemudian nomor telepon dan kontaknya. Kemudian OK. Untuk membuat daftar supplier masih sama. Kita ke new, kemudian, nah di sini saya sudah membuat sebelumnya supplier yang pertama yaitu PT Sumber Jaya. Nah bedanya di sini untuk supplier
Nah, kita lanjut lagi. Untuk supplier, card tipenya ubah menjadi supplier, kemudian kita isi datanya, nama supplier, card ID, alamat, kota, negara, nomor telepon, dan juga kontaknya. Dan seterusnya sampai daftar supplier dan customer yang kita punya itu terisi data-datanya. Kemudian untuk sekarang mengisi employee atau daftar karyawan, untuk membuatnya kita ke new. Nah, nantinya akan diisi seperti ini. Untuk card tipenya kita ubah menjadi employee, kemudian isi dengan nama terakhir karyawan kita dan isi nama pertama karyawan kita, kemudian isi juga card ID-nya, kemudian oke. Selanjutnya, saya akan membuat daftar barang. Untuk membuat daftar barang ini, caranya kita ke inventory, kemudian kita pilih item list. Nah, di sini saya sudah membuat daftar barang. Untuk membuatnya, kita ke new, kemudian nantinya daftar barangnya itu kita isi dengan, nah, seperti ini. Item number-nya kita isi, kemudian kita isi juga nama barangnya. Ini kita checklist semua. Untuk cost of sales account, pilih kipas angin Cosmos, income account for tracking sales-nya juga isi dengan penjualan kipas angin Cosmos. Dan untuk asset account for item inventory, isi dengan kipas angin Cosmos. Kemudian kita beralih ke buying details. Nah, standar cost ini kita isi dengan harga beli, kemudian buying unitnya kita isi dengan unit, dan tax code-nya kita isi dengan PPN. Kemudian kita beralih ke selling details. Nah, di sini base selling price ini merupakan harga jual dari produk kita. Selling unitnya masih sama, kita isi unit, dan tax code-nya kita isi dengan PPN, kemudian oke. Ignore all. Nah, kita isi sampai sesuai dengan daftar barang yang kita punya seperti tadi. Untuk membuat daftar service selanjutnya, membuat daftar service di sini, kita ke new. Nah, nantinya itu di sini kita isi dengan item number-nya. Kemudian kita isi dengan nama jasa service, yaitu jasa servis setrika Cosmos. Nah, untuk jasa servis, persediaan servis ini, kita hanya men-checklist yang ini saja, kemudian income account for tracking sales-nya kita isi dengan servis setrika Cosmos. Dan di sini, kita juga hanya mengisi selling details-nya. Base selling price ini merupakan harga jual jasa servis kita. Selling unitnya masih sama, isi dengan unit, dan tax code-nya isi dengan NT atau not reportable atau tanpa pajak. Kemudian klik OK. Ignore all, kemudian kita close. Selanjutnya di sini saya akan membuat neraca awal. Caranya kita ke setup, kemudian kita pilih balance, pilih akun opening balance. Di sini saya juga sudah menginput semua datanya yang diperlukan, yang perlu kita isi. Jika sudah menginput semuanya, amount left to be allocated ini harus 0,00. Jika tidak, berarti itu ada kesalahan dan harus kita perbaiki lagi supaya menjadi 0,00. Kemudian, saya juga akan membuat saldo awal hutang dan piutang. Caranya yaitu kita ke setup, kita ke balance, kita pilih customer balance.
Nah, di sini ini kita tinggal klik panahnya saja, kita isi. Nah, nantinya itu kita akan mengisi tanggal, kemudian memonya, saldo awal piutang PT Sentosa, kemudian kita isi nominal piutangnya, dan tax code-nya kita pilih NT atau not reportable atau tanpa pajak, dan kategorinya yaitu Jakarta, kemudian oke. Kita ke setup lagi, balance, customer balance. Nah, kemudian kita isi sama dengan yang tadi, yang PT Sentosa. Lalu selanjutnya kita ke setup lagi, kemudian pilih balance, kemudian kita pilih supplier balance. Nah, di sini juga sama, kita tinggal klik panah ini saja, kemudian kita isi tanggalnya, memonya yaitu saldo awal hutang PT Sumberjaya, kemudian total including tax-nya, besar nominal hutangnya, kemudian tax code-nya pilih NT atau not reportable atau tanpa pajak, kemudian kita isi juga kategorinya yaitu Bandung. Dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian, saya akan menginput saldo awal persediaan barang dagang. Caranya kita ke inventory, kemudian pilih count inventory. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginput beberapa daftar barang. Kita isi dengan jumlah persediaan awal daftar barang kita. Karena di sini saya sudah mengisi, jadi saya tidak bisa klik ini, adjust inventory. Nah, kita ke inventory. Kita isi dengan jumlahnya, nanti kita akan mengisi harga untuk setiap produknya, kemudian jobnya, dan kemudian kategorinya juga, dan juga akun-akunnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan cara input transaksi pembelian. Caranya, kita ke purchase dulu, yang ini, kemudian pilih enter purchase. Nah, ini merupakan layout untuk service, sedangkan untuk jasa, cara mengaturnya kita tinggal ke layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita isi suppliernya, dan untuk ship to ini maka akan otomatis terisi nama perusahaan kita. Kemudian karena pembelian secara tunai, maka terms-nya yaitu COD, tax inklusifnya tidak di checklist, kemudian isi juga tanggalnya, lalu kita isi juga nominal barangnya. Kemudian item number, kemudian deskripsinya, kemudian harga, diskon, total, kemudian job. Untuk job bisa kita isi dengan jual beli, dan tax-nya bisa kita isi dengan PPN. Kemudian, karena di sini pembayaran secara tunai, maka kita harus isi balance due-nya. Nah, total amount dan balance due-nya ini harus 0,0, sedangkan total amount dan pay today-nya, jika pembelian secara tunai, maka nominalnya harus sama. Kemudian, kita isi juga kategorinya. Lalu ini untuk ongkos angkut. Jika sudah semua terisi, kita tinggal record. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan laporan. Yang pertama yaitu laporan pembelian.
Caranya, kita ke purchase, kemudian pilih report, yang ini, kemudian kita pilih item, kemudian kita pilih purchase detail. Klik 2 kali, display. Nah, seperti ini tampilannya. Jika kita ingin mengunduh laporan ke file PDF, kita tinggal klik Send to, kemudian kita pilih PDF. Kemudian untuk laporan yang kedua yaitu laporan penjualan. Caranya di sini kita ke Sales, yang ini, kemudian kita pilih Sales Detail. Double klik. Kemudian display. Nah, ini tampilannya. Jika ingin mencetaknya, kita tinggal pilih ke Send to dan pilih PDF. Kemudian untuk laporan selanjutnya yaitu laporan persediaan. Caranya kita di sini ke inventory. Nah, ini. Kemudian kita pilih item, lalu di item ini kita pilih item list detail. Nah, yang ini, double klik, kemudian display. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.